Ya kan? Pemimpin itu Bapak Ibu, ya kan? Pemimpin itu kalau banyak mengupdate status itu nggak cocok jadi pemimpin. Nggak, saya beneran nih ya. Jadi teman-teman ini yang masih muda-muda yang mau jadi pemimpin, antum kalau dikit-dikit update status, dikit-dikit update status. Maksud saya kalau antum mengupdate-nya bukan, kalau Quran menyebutnya tentang keadaan antum. Enggak, ngapain antum mengupdate keadaan antum? Antum sebar gitu ke dunia maya, terus orang pada nontonin, terus dikomentari orang, ya kan? Terus dikasih twing begini. Apa indahnya? Iya kan? Quran mengatakan wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Ini masyarakat sakit ini. Quran menyebut itu. Loh, ini broadcasting itu Quran membicarakannya. Jangan mikir enggak ada. Ada ayatnya. Dan ini masyarakat sakit. Masyarakat sakit. Jadi membahas tentang media sosial itu jangan cuma cek dulu ini masalah di mana. Masyarakat sakit. Quran mengatakan kalau ada urusan baik itu rasa aman atau rasa takut, adza'u bih, dia broadcast. Karena kata adza'u dalam bahasa Arab itu masdarnya adalah idza'ah. Idza'ah itu dalam bahasa Arab sampai hari ini itu maknanya broadcasting. Sampai hari ini, idza'ah. Untuk itu kita dikit-dikit broadcast. Ini bukan calon pemimpin. Bisa dipahami ya. Bukan calon pemimpin. Pemimpin itu mampu memilah mana yang mau saya siarkan, mana yang saya tahan. Karena masyarakat sakit begini itu pengennya ngomong. Salah satu penyakit masyarakat itu kan syahwatul kalam. Syahwat ngomong. Pengen ngomong. Baik bicara langsung ataupun di media sosial. Gitu ya. Lagi lapar nih, update. Usahanya orang lapar nih, update. Karena kalau antum calon pemimpin, semua itu ditangkap suatu hari, orang tahu, musuh antum pun tahu di sini dia punya kelemahan. Terbaca dari update-annya. Dia asal sudah sore mulai error. Nah, itu kelemahan dia mau umpamanya ya kan. Iya. Tidak begitu pemimpin Islam. Lihat Rasul mengajari Ali, rahasiakan. Ya Ali faktumhu. Uktumhu artinya rahasiakan. Jangan, gak usah ngobrol sama ayahmu. Kalau kamu gak suka ya sudah gak apa-apa. Kamu rahasiakan ini. Lihat, diajari untuk kitman. Ada beberapa, itu calon pemimpin besar. Dan itu dilatihkan Nabi di generasi sahabat lain. Bukan cuma Ali. Kenapa? Mereka calon pemimpin. Anas bin Malik, anak asli Madinah. Suatu hari nanti begitu Rasul wafat, ahli ilmu, pemimpin besar, orang kaya raya. Tinggal di negeri Basra. Sesuai doa Nabi, karena Nabi mendoakannya dia punya harta banyak. Anas bin Malik, anak asli Madinah, dititipkan anaknya sama Rasul. Rasul mengajari banyak hal, makanya jadi orang pinter ya kan? Begitu Bu caranya. Kalau bapak ibu rasanya bingung didik anak, titipin aja. Dititipin ke orang seperti Rasul gitu, ini solehnya ya kan? Nggak tahu di mana nyarinya juga nggak ngerti. Titipin aja, orang soleh, orang berilmu, saya nitip anak aja di sini. Ibunya Anas juga pinter. Ibunya Anas kan janda asli awalnya. Nanti dia nikah. Ibunya bilang, ya Rasulullah, ini anak saya Anas umur 10 tahun. Ini anak ini disuruh apa aja mau. Disuruh aja ya Rasulullah. Pinter kan. Udah pokoknya disuruh untuk bantu engkau dia mau. Disuruh apa aja. Ibunya pinter gitu caranya nanti. Ya. Dan artinya suruh bantu Nabi. Itu ketemu Rasulullah. Suatu hari Nabi ingin mengajari tentang merahasiakan sesuatu. Ya. Rasul menahan Anas sampai di luar waktu normal. Karena biasanya di waktu tertentu Anas sore udah pulang, ibunya udah hafal, dia pulang dan nanti besok pagi nemui Rasul lagi. Apa yang bisa dibantu ya Rasulullah kan? Terus sama Rasul segala macam. Nanti sore dia pulang. Ini anak umur 10 tahun loh Pak ini. Anas ketemu Nabi pertama kali umur 10 tahun loh, kok sama Ali tadi ya. Subhanallah. Itu pelajaran buat kita tentang usia 10 tahun tuh. Kemudian ternyata karena sudah terlambat itu, Nabi sekalian ngajari sesuatu yang mahal.
Anas, ini kan Rasul tahu pasti akan ditanya Anas kan, loh kamu kok pulangnya terlambat tumben, biasanya kan cepat, harus sesuai dengan waktu, sekarang terlambat sekali, dari mana saja pasti ditanya. Nabi bilang, Anas, semua yang kita lakukan hari ini berdua itu rahasia antar kita berdua. Rahasia antar kita berdua. Jangan kau beritakan pada siapapun, bahkan pada ibumu. Gitu? Masya Allah, pulang. Ditanya ibunya, bener lah kan, orang terlambat. Anas, kemana? Udah lewat ini kamu pulangnya. Bunda, aku hari ini punya urusan sama Rasul. Ini rahasia hanya antara aku dan Rasul, Bunda tidak boleh tahu. Hebat anak didik anak. Iya Pak. Nah, ibunya memang orang ngerti ilmu, ya kan? Iya, nggak perlu kepo orang bilang. Oh iya, harus begitu Pak. Harus gitu. Jangan bundanya, kamu pakai rahasia-rahasia segala sama bunda, nggak usah gitulah. Kalau ngomong aja, nggak boleh gitu Pak. Ini proses pendidikan. Paham ya? Calon pemimpin masalahnya, pemimpin itu tidak boleh mengumbar semua hal. Ada yang harus di-keep oleh dia. Itu perlu latihan loh. Ngerasa kan susahnya nge-keep sesuatu? Saya kasih rahasia, bocor. Gak tahan, bocornya malah di media sosial pula yang baca jutaan orang. Ini apa? Ini rahasia ya, rahasia di media sosial gimana? Ya. Jadi dilatih itu, Anas bin Malik dilatih oleh Nabi SAW untuk merahasiakan. Sekali lagi ini pemimpin yang begini nih. Ini proses pendidikan. Begitu pendidikan. Suatu hari saya dibisiki anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua namanya Usama, hafizahullah ta'ala. Usama itu suatu hari bisiki saya, Bih, aku mau ngobrol berdua saja sama Bih. Oh siap. Waktu itu sambil jalan kaki ke masjid. Siap. Kapan? Malam ini? Boleh malam ini. Umurnya 10 tahun. Saya ceritanya kan umur 10 tahun. Ya, umur yang sama tadi kan. Boleh. Malam itu saya tagih. Usama gimana jadi? Aku ngantuk ya. Nah, terus gimana? Besok pagi boleh gak? Habis subuh? Oh boleh, habis subuh gak apa-apa. Tapi hanya berdua sama Nabi. Oh boleh, berdua boleh. Ngobrol lah saya habis subuh. Saat subuh duduk di depan seperti kebiasaan saya, duduk di emperan rumah. Ngobrol 4 mata. Lama datang istri saya. Mau datang. Ngobrol apa sih? Saya bilang, ini khusus laki-laki. Karena amanahnya Usama apa tadi? Amanahnya aku mau bicara hanya dengan Abi saja. Paham? Calon pemimpin begitu ngelatihnya. Dia punya anak. Ternyata dia mendapat tugas dari sekolahannya. Dapat tugas dari Kutab. Ditugasi sama ustadznya di Kutab. Ustadznya cuma bilang, lihat Pak, Masya Allah, sekolah punya PR-PR kayak gini kan luar biasa ya kan. Ustadznya cuma bilang sama, kau semua murid-murid, kalian harus bicara 4 mata sama ayah, sampaikan masalah terberat yang kalian hadapi dalam perjalanan hidup ini, yang kamu nggak bisa jawabnya. Masya Allah ya sekolahannya ya kan. Muji diri sendiri nggak bener ya Mas. Ada Pak manajer di sana, Pak Ustadz Galan, beliau yang harus bicara. Baik, jadi dia cerita tentang aku nih ini petugas gini dan aku mau bicara begini. Dia sampaikan, aku punya satu masalah yang nggak bisa aku selesaikan. Mau bicara masalahnya. Apa saran Nabi? 10 tahun, dialognya dialog pemimpin. Oh iya dong. Dialog pemimpin. Menurut Nabi kayak apa? Saya sampaikan. Dia nanya lagi. Tapi kalau seperti ini bagaimana? Saya jawab lagi. Andai begini, saya jawab lagi. Dialog konsultasi antara khalifah dengan staf ahlinya. Oh, kan? Karu-karuannya supaya sekalian aja ya kan? Ya. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan satu poin terakhir adalah bahwa
Islam itu karena menyiapkannya maksimal dengan proses yang luar biasa. Satu poin yang juga penting adalah masalah dia berhasil di usia berapa. Saya sering sampaikan tentang usia muda. Sudah sering ya sampaikan tentang usia muda. Itu akan menuntut kita untuk merencanakan, mendesain gitu dengan target umur sangat muda. Jangan meleset. Nah begitu. Dan kepemimpinan Islam itu Masya Allah dipimpin oleh anak-anak muda kisaran, ini kalau diambil rata-rata ya, kisarannya 20-an tahun lah. Kalau saya boleh kasih target gini, anggaplah lulus S1. Ini target hari ini ya, bahasa hari ini. S1 itu umurnya 22 umpamanya ya. Oke. Tapi bukan lulus jadi sarjana, bukan. Bagaimana umur segitu, dia sudah punya karya yang sangat besar. Sangat besar. Kalau memang dia punya bakat kepemimpinan, ya jadi pemimpin, sudah jadi pemimpin. Jadi wisuda itu sudah gak ada ngaruh buat dia. Gak ada, gak ada gitu. Udah gak ngaruh lah buat dia, itu biasa aja. Kenapa? Karena dia sudah punya karya yang jauh lebih besar daripada cuma identitali. Punya karya yang jauh sudah jelas buat dia. Kalau dia seorang pebisnis, dia sudah punya bisnis bagus. Kalau dia seorang ahli ilmu, sudah luar biasa ilmunya. Begitu. Jadi sudah punya karya-karya yang luar biasa. Nah, ahli ilmu umpamanya dia harus menulis buku, dia sudah punya menerbitkan sekian buku yang isinya bukan kacangan, memang ilmu betulan. Itu kalau kita jelas target begitu itu, maka pasti tidak bisa hanya mengandalkan alur hari ini. Karena alur hari ini cuma tadi lulusan-lulusan ya kita semua juga tahu, kita juga produk hari ini kan. S1 ya antum tahulah seperti itu. Maka tidak bisa. Karenanya mesti harus ada tambahan kalau mau ikut alur ini. Atau kalau antum mau berani ambil jalur sendiri. Memang tidak punya pilihan kita, kecuali kita melakukan sesuatu dengan ilmu dan berani. Nah, begitu ini dilakukan, nanti kita akan jelas targetnya. Nah, target itu nanti akan kita breakdown gitu kan. Akan kita breakdown. Breakdownnya harus pakai panduan Islam. Harus pakai panduan Islam. Nanti targetnya Islami, breakdownnya nggak benar kan juga nggak benar hasilnya. Apa panduan Islam? Panduan Islam bicara dari mulai kita tahu ada, saya menyebutnya ada halte-halte umur, halte-halte umur. Halte-halte umur. Halte-halte umur umpamanya kita dalam Islam begitu lahir, kemudian dikenal rodoah, menyusui, ya kan? Sampai 2 tahun. Itu setiap itu namanya halte-halte. Nah, setiap halte itu dalam Islam ada panduannya. Sekaligus suruh berhenti dulu untuk ngoreksi paling tidak, ya. Kemudian nanti masa pengasuhan, masuklah di dalam pembahasan para ahli ilmu nanti namanya at-tamyiz, usia tamyiz. Itu usia belum balik, menjelang balik. Dia sudah mulai bisa memilah, berpikir. Kayak tadi itu ngobrolnya sudah kayak tadi itu. Nah, itu dia sudah mulai tamyiz, tapi belum balik secara fisik. Baik, nanti ada halte berikutnya balik. Itu semua harus dikontrol. Nanti ada halte berikutnya rusda. Itu di setiapnya ada ilmunya. Begitu seterusnya sampai nanti dia punya halte berikutnya usia dia berumah tangga. Ya, ini rumah tangga bukan dalam makna usia hari ini ya. Itu tema usia Islam. Begitu seterusnya sampai kemudian kita tahu bahwa di setiap ini untuk menganalisa, berhenti dulu, nengok dulu udah bener belum hasilnya, oh belum, berarti ada yang kurang, ada yang salah, perbaiki lagi, terus melangkah, usia nambah terus, berhenti lagi di halte berikutnya, cek lagi ada yang salah atau enggak, begitu ya. Bukan sejalan-jalannya gitu, nggak jadi pemimpin kalau gitu, nggak ada udah pokoknya jalan aja, nggak bisa gitu. Mesti dievaluasi, berhenti dilihat, gitu. Kemudian, nah itulah orang tua tugasnya. Nggak bisa Pak, andalkan sekolah nggak bisa. Itu seperti itu. Nah, ya memang harus berilmu orang tua itu.